Assalamualaikum anak solih-solihah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu diberi kesehatan supaya bisa melaksanakan semua kegiatan kita dengan baik dan lancar. Anak-anak, kita akan belajar di tema 9, Kayanya Negeriku, tema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran 4. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya. Pada pembelajaran ini termuat 2 muatan pelajaran yaitu PKN dan Bahasa Indonesia. Berikut tujuan pembelajarannya. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah mengetahui jenis-jenis sumber daya energi. Kita pun seharusnya makin tahu dan makin bijak memanfaatkan sumber energi yang ada. Benar sekali, Benny. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban termasuk dalam hal pemanfaatan sumber energi. Hendaknya antara hak dan kewajiban dapat dilakukan secara seimbang. Berikut ini mari kita baca bersama-sama. Hemat energi, hemat biaya. Hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. Apabila kita hemat menggunakan energi, maka kita pun akan menghemat biaya. Contoh energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah energi listrik. Listrik adalah energi yang tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan manfaatnya. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pada saat ini, listrik sangat berperan dalam membantu berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Untuk mendapatkan listrik, manusia harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik. Pembangkit listrik itu contohnya adalah PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga uap, dan lain-lain. Masing-masing pembangkit ini memerlukan biaya yang sangat besar dalam pembangunannya. Oleh karena itu, kita harus berhemat dalam menggunakan listrik. Keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Kita harus membayar biaya pemasangan listrik di rumah dan harus membayar biaya penggunaannya setiap bulan. Semakin boros menggunakan listrik, maka akan semakin besar pula beban biaya yang harus dibayar. Oleh karena itu, mulai sekarang dan seterusnya, marilah kita berhemat listrik dengan cara 1. Tidak menyalakan lampu pada siang hari. 2. Nyalakan lampu jika diperlukan saja. 3. Lampu dinyalakan maksimal 10 jam per hari. 4. Matikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. 5. Pergunakan listrik seoptimal mungkin. Nah, anak-anak, sekarang tugasnya kalian kerjakan sesuai dengan bacaan tersebut. Nomor 1, mengapa kita harus berhemat energi? Nomor 2, coba jelaskan dengan hemat energi maka akan menghemat biaya. Dan yang ketiga, bagaimana cara menghemat listrik. Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing dengan baik dan benar. Pada bacaan tersebut, mulai dari paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5, terdapat ide pokok setiap paragraf dan kalimat pengembang pada setiap paragraf. Pada paragraf pertama, ide pokoknya adalah hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya. Kalimat pengembangnya adalah atau kalimat penjelasnya, energi yang kita gunakan tidak dapat diperbarui, oleh karena itu kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. Pada paragraf kedua, contoh energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah energi listrik, adalah ide pokoknya. Kalimat pengembangnya atau kalimat penjelasnya adalah listrik merupakan energi yang tidak dapat dilihat namun dapat kita rasakan manfaatnya. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Paragraf ketiga, ide pokoknya adalah untuk mendapatkan energi listrik, manusia harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik. Kalimat pengembangnya adalah contoh pembangkit listrik antara lain PLTA, PLTU, PLTS. Setiap pembangkit listrik ini memerlukan biaya yang sangat besar dalam pembangunannya.
Pada paragraf keempat, ide pokoknya adalah keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Kalimat pengembangnya, kita harus membayar biaya pemasangan listrik di rumah dan harus membayar biaya penggunaannya setiap bulan. Semakin boros menggunakan listrik, maka akan semakin besar pula beban biaya yang harus dibayar. Paragraf 5, ide pokoknya adalah, oleh karena itu, mulai sekarang dan seterusnya, marilah kita berhemat listrik. Kalimat pengembangnya, tidak menyalakan lampu pada siang hari. Menyalakan lampu hanya jika diperlukan. Lampu dinyalakan maksimal 10 jam per hari dan mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Sumber-sumber energi yang ada di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak, oleh karena itu pengelolaannya oleh negara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Misalnya, minyak bumi, batu bara, gas, air, dan lain-lain. Setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Berikut ini adalah hak dan kewajiban setiap warga negara terhadap sumber energi dan pemanfaatannya. 1. Kewajiban terhadap sumber energi. Setiap orang memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar terhadap lingkungan dan sumber energi. Setiap aktivitas manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Artinya, apa yang dilakukan manusia akan berpengaruh pada alam. Oleh karena besarnya pengaruh manusia terhadap alam, maka manusia berkewajiban menjaga alam dengan baik. Berikut kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Menghemat energi dengan menggunakannya seperlunya, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi, melakukan reboisasi, menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbarui. Jika semua kewajiban kita tunaikan, maka sudah sepantasnya kita memperoleh hak kita. 2. Hak memanfaatkan sumber energi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatannya sehari-hari. Untuk hal-hal tertentu, setiap orang pun berhak mengelola energi. Hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak merugikan, melanggar undang-undang, dan merugikan orang lain. Jadi, jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi telah dijalankan dengan baik, maka manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula. Sekarang, kalian identifikasi perilaku orang-orang di sekitar kalian, contoh boros energi, dan contoh perbuatan yang hemat energi. Kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing dengan baik dan benar. Kewajiban kita sebagai manusia tidak hanya pada sumber daya alam saja, namun juga terhadap lingkungan alam secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan manusia dan lingkungan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui hak dan kewajiban warga negara terhadap lingkungan alam. Agar semakin memahaminya, perankan drama berikut yang berkaitan dengan hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan alam. Nah, ini adalah tugas dengan memerankan dialog, percakapan, dengan meminta bantuan orang tua kalian atau kakak kalian yang ada di rumah. Ada Andi dan Lili, Johan, Alisa, silakan kalian silakan kalian praktekkan dengan bermain peran dialog berikut ini. Kirim tugas ini yaitu dengan video kalian pada saat mempraktekkan. Sampai di sini pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tetap semangat belajar, belajar berilmu, ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.